Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Deep Creepy yang selalu menyajikan kisah-kisah misteri, tragedi, dan peristiwa mengerikan dari seluruh dunia. Kali ini, kita akan membahas sebuah tragedi yang terjadi di salah satu gunung tertinggi yang paling menantang di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Pada tahun 2007 yang lalu, 7 pendaki ditemukan tidak bernyawa di gunung ini, dan kejadian tersebut menjadi salah satu kisah paling tragis dalam sejarah pendakian di Indonesia. Mari kita selami lebih dalam cerita di balik tragedi ini. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tekan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel Deep Creepy. Kalau begitu, kita lanjut. Gunung Rinjani adalah sebuah gunung yang ada di Pulau Lombok, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, dan merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, dengan ketinggian mencapai 3.736 mdpl. Salah satu daya tarik utama Gunung Rinjani adalah Danau Segara Anak yang terletak di kaldera Rinjani. Danau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik yang mempunyai warna air biru yang sangat indah. Di tengah danau, ada Gunung Baru Jari, sebuah gunung berapi kecil yang masih aktif. Mendaki Gunung Rinjani adalah tantangan tersendiri untuk para pendaki karena medannya terbilang cukup ekstrim. Mulai dari hutan tropis yang lebat hingga padang rumput yang luas. Jalur pendakian yang paling populer adalah jalur Cembalun dan jalur Senaru. Kedua jalur ini menawarkan pemandangan yang luar biasa, tapi butuh fisik dan mental yang kuat untuk bisa mencapai ke puncaknya. Gunung Rinjani gak cuma jadi favorit pendaki lokal, tapi juga menarik perhatian pendaki dari seluruh dunia. Setiap tahunnya, ribuan pendaki datang untuk menaklukkan puncak Rinjani dan menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Tetapi, mendaki gunung ini gak boleh dianggap remeh. Persiapan yang matang dan perlengkapan yang memadai sangat diperlukan untuk menghadapi kondisi cuaca yang bisa berubah dengan cepat dan medan yang berat. Oke, kembali lagi ke kisah yang mau kita bahas. Kisah tragis ini bermula ketika 7 pendaki memutuskan untuk menaklukkan Gunung Rinjani, tepatnya pada bulan Maret 2007. Ketujuh pendaki ini terdiri dari Khairul Antoni, siswa SD dari Desa Baru, Aikmel, berasal dari Lombok Timur, Anwar Sadat, mahasiswa dari Lombok Tengah, Herman Hadi, mahasiswa dari Lombok Timur, Ahyanuddin Yusuf, Abdul Rozak, dan Siswadi yang juga berasal dari Lombok Tengah. Yaps, mereka semua berasal dari daerah yang sama, yaitu Nusa Tenggara Barat. Awalnya, mereka bersemangat untuk mendaki Gunung Rinjani yang terkenal dengan keindahan alamnya ini. Persiapan mereka tampaknya cukup sederhana, namun tekad mereka sangat besar untuk bisa mencapai puncak Rinjani dan menikmati pemandangan spektakuler dari atas sana. Sayangnya, meskipun cuaca buruk sedang melanda kawasan tersebut, mereka tetap memaksakan diri untuk mendaki. Namun, tanpa mereka sadari, mereka telah mengambil keputusan yang sangat beresiko dengan memilih jalur pendakian tidak resmi yang tentunya lebih berbahaya dan kurang terjamin keamanannya. Perjalanan mereka dimulai dengan penuh semangat, mungkin dengan harapan bisa menikmati keindahan Danau Segara Anak dan pemandangan matahari terbit dari puncak Rinjani. Namun, kondisi cuaca yang semakin buruk dengan angin yang sangat kencang dan hujan yang sangat lebat membuat pendakian mereka menjadi semakin sulit dan berbahaya. Dan salah satu kesalahan mereka yang paling fatal adalah mereka tidak membawa perlengkapan yang memadai untuk menghadapi cuaca ekstrim ini, seperti jaket yang tebal, tenda yang kuat, dan persediaan makanan yang cukup. Seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan mulai menghampiri mereka. Cuaca yang semakin memburuk membuat mereka kesulitan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka harus bertahan dalam kondisi yang sangat dingin, tanpa perlengkapan yang memadai. Mereka mungkin juga kehabisan makanan dan tenaga, karena medan yang berat dan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat. Dalam keadaan yang semakin memburuk, mereka akhirnya tersebar di beberapa lokasi yang terpisah dari sekitar Danau Segara Anak. Setelah beberapa hari tanpa kabar dari ketujuh pendaki ini, kekhawatiran mulai menyelimuti keluarga dan teman-teman mereka. Situasi menjadi semakin mencekam ketika tak ada tanda-tanda kehidupan dari mereka. Keluarga mereka sudah pasti sangat cemas, membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Hingga akhirnya, pada Sabtu malam sekitar pukul 08.00 WITA, seorang warga yang sedang memancing di Danau Segara Anak menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah kegelapan malam, membayangkan perasaan orang itu saat menemukan jenazah pendaki tergeletak di sekitar danau. Betapa mengerikannya momen itu. Begitu laporan ini sampai ke telinga pihak berwenang, tim SAR gabungan segera dikerahkan pada hari Minggu untuk melakukan evakuasi. Namun, alam tampaknya tidak bersahabat.
cuaca di Gunung Rinjani berubah menjadi mimpi buruk. Angin kencang, hujan deras, dan kabut tebal membuat evakuasi menjadi sangat sulit dan berbahaya. Dengan segala upaya dan risiko yang mereka hadapi, tim SAR hanya berhasil mengevakuasi 3 jenazah pada hari itu. Cuaca buruk terus menghantui, tapi tim SAR tidak menyerah. Mereka kembali berjuang keesokan harinya, menghadapi medan yang semakin berat dan cuaca yang semakin mengerikan. Setelah perjuangan tanpa henti, akhirnya pada Senin malam mereka berhasil mengevakuasi 4 jenazah yang tersisa. Proses evakuasi yang dramatis ini selesai pada Senin malam sekitar pukul 20.00 WITA. Saat jenazah para pendaki akhirnya berhasil dibawa turun ke pos 1 Sembalun, Lombok Timur. Ketujuh pendaki ini diduga tewas karena kedinginan akibat badai yang melanda Gunung Rinjani. Mereka terjebak di tengah alam liar tanpa perlindungan yang memadai dan kehabisan bahan makanan. Sangat mengerikan, membayangkan bagaimana mereka berjuang melawan dingin yang menusuk tulang dan kelaparan yang tak tertahankan. Tanpa persiapan dan perlengkapan yang memadai, mereka tidak bisa bertahan dalam kondisi ekstrim di sana. Jenazah mereka ditemukan di tempat terpencar, jaraknya sekitar 100 meter sampai 200 meter satu sama lain. Ini menandakan betapa susahnya mereka berusaha mencari perlindungan dan bantuan, tapi alam terlalu kejam untuk memberikan mereka kesempatan. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya persiapan yang matang dan perlengkapan yang memadai saat mendaki gunung. Tragedi ini memberikan banyak pelajaran bagi kita semua, terutama bagi para pendaki gunung. Keberanian dan semangat untuk menaklukkan puncak gunung harus dibarengi dengan persiapan yang matang, serta perhitungan yang tepat, dan selalu ikuti jalur pendakian resmi yang sudah ditentukan. Keindahan alam memang memukau, tapi ia juga bisa merubah menjadi ancaman mematikan jika kita tidak siap. Badai dan cuaca buruk bisa datang kapan saja. Tanpa persiapan yang tepat, risiko yang dihadapi bisa sangat fatal. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar selalu waspada dan menghormati alam saat melakukan pendakian. Itulah kisah tragis dari Gunung Rinjani yang menimpa 7 pendaki pada tahun 2007 yang lalu. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini dan selalu berhati-hati dalam setiap petualangan yang kita lakukan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Deep Creepy untuk cerita-cerita misteri dan tragedi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Deep Creepy.